this age of terror, the law and politics are on a collision course, and nowhere more so than in Indonesia. Supporters of the radical Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. as police sift through the carnage for evidence. Sila kelima. 5 kata yang telah kita hafal sejak kecil. 5 kata yang selalu tergantung di setiap dinding kelas. Tetapi akhir-akhir ini saya rasa itu hanya hiasan belaka, seperti bendera yang sedang dikibarkan hanya setengah tiang, menandakan atas duka kematiannya rasa adil yang ada di negeri ini. Because this is the biggest sin of Suharto, if I may use that word. He legitimized corruption. Kita memiliki dua dunia yang berbeda. Dan HAM juga harus diubah. Termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat. Dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masuk dalam Dunia pertama adalah dunianya para pejabat. Di dunia itu, hukum sangat lentur seperti karet. Mereka korupsi miliaran rupiah. Itu hanya secuil penyimpangan yang ada. Mereka merampok uang rakyat. Itu hanya sebuah kesalahan prosedur yang ada. Hukum baginya hanyalah sebuah permainan kata-kata biasa. Mereka berada di lobi-lobi beruangan ber-AC, serta vonis yang lebih ringan dibandingkan hukuman bagi pencuri sekaleng susu. Meski telah dijatuhi vonis, Mereka para pejabat memakai dasi rapi dan bersih. Mereka tersenyum di depan kamera, dan kulit mereka tidak menyentuh dinginnya jeruji besi yang ada di penjara. Mungkin mereka dihukum dan diadili, atau bahkan dipenjara. Tetapi penjaranya seperti hotel prodeo. Jika mereka diadili, proses hukum akan berjalan sangat lambat, hingga memberikan waktu untuk mereka menghancurkan bukti-bukti yang ada, sehingga mereka bisa membalikkan keadaan. Seperti dalam ketegasan Kapolri Jenderal Idam Aziz yang memilih memberhentikan Brigjen Pol Prasetyo. Dunia kedua, dunia yang sangat bertolak belakang dengan dunia pertama. Dunia kedua adalah dunia yang dihuni oleh para rakyat biasa. Rakyat yang tidak mempunyai kekuasaan apapun. Di dunia ini, ada seorang ibu-ibu biasa yang mencuri 3 buah coklat dikarenakan anaknya sangat menangis kelaparan. Ibu ini langsung terciduk, dihakimi dan dihina, serta dijebloskan ke dalam penjara tanpa ampun. Ada seorang bapak yang mempertahankan hak tanahnya juga akan dicap rusuh dan dipukuli habis-habisan. Di mana keadilan sosial itu? Apakah benar keadilan sosial hanyalah angan-angan belaka? Atau hanya orang-orang yang berstatus tinggi sehingga mereka bisa mendapatkan semua keadilan? Kita butuh hukum yang berani menguak semua kesalahan. Kita butuh hukum yang berani menyamaratakan semua orang sehingga semua orang bisa mendapatkan keadilan yang ada. Tuntut keadilan itu bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak yang semua orang wajib punya. Karena keadilan sosial bukan mimpi. Keadilan sosial adalah janji. Dan janji itu harus ditetapkan.